Halo semua, di video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan manhwa My Disciples Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, seorang wanita kelinci bernama Dong Fang Jing secara tiba-tiba datang mengunjungi Sekte Wuji. Namun dia langsung menuju ke aula penjara setan dan bertemu dengan gadis rubah. Di tempat itu, Dong Fang Jing menghasut gadis rubah dengan mengatakan bahwa dia akan membebaskannya dengan satu syarat jika dia mau membantunya memikat kaisar kerajaan Pelangi Putih di ujung utara. Mendengar itu, gadis rubah sama sekali tak tertarik dikarenakan dia juga tidak terlalu suka dengan Dong Fang Jing. Namun pada akhirnya dia sedikit tertarik setelah Dong Fang Jing membuat penawaran di mana jika setuju dia akan membantu balas dendamnya. Di momen itulah Yi Yang muncul dan menegur Dong Fang Jing yang mana itu hanya bisa membuat keduanya terkejut. Namun di detik berikutnya tiba-tiba Dong Fang Jing memeluk Yi Yang saat dia dengan penuh bahagia berkata, "Yi Yang, akhirnya kita bertemu untuk kedua kalinya. Sebenarnya aku sangat merindukanmu sampai aku tidak tahan jadi aku menyelinap pergi dan kembali. Jangan berbicara omong kosong, sudah kubilang jika kau masuk ke Sekte Wuji tanpa izin, aku akan memenjarakanmu di aula iblis untuk selamanya," jawab Yi Yang sambil mendorongnya menjauh. Meskipun sudah didorong, sekali lagi Dong Fang Jing mendekat yang benar-benar membuat Yi Yang merasa malu. Apalagi Dong Fang Jing sendiri mengatakan bahwa dirinya telah dikutuk oleh orang tua itu yang tak lain adalah ketua Sekte Wuji sebelumnya, di mana dia sendiri tidak bisa menghilangkan kutukan tersebut sampai dirinya menikah dengan Yi Yang. Melihat mereka berdua bermesraan tepat di depan matanya, gadis rubah yang tak bisa menahan diri lagi akhirnya berteriak, "Sudah cukup rubah sialan, menjauhlah dari dia." Tanpa memperdulikan itu, Yi Yang yang benar-benar malu pada akhirnya membawa keluar Dong Fang Jing dengan cara mengangkatnya di pundak seperti barang bawaan. Melihat itu, gadis rubah lantas berteriak, "Yi Yang, kau jangan biarkan wanita itu di dekatmu. Rubah itu hanya mencoba merayumu." Sambil menjulurkan lidahnya, Dong Fang Jing malahan mengejek si gadis rubah yang menyebutnya rubah pencuri tanpa sadar bahwa dirinya sendiri adalah seekor rubah. Yi Yang membawa Dong Fang Jing ke sebuah tebing di saat Dong Fang Jing terus mengucapkan kata-kata rayuannya. Namun di detik berikutnya ketika Dong Fang Jing mencoba bertanya apakah mereka akan melakukan sesuatu di tempat tersebut, Yi Yang langsung melemparkannya ke tebing. Akan tetapi tentu saja Dong Fang Jing yang telah berubah menjadi iblis dengan mudah bisa mengatasinya. Mencoba lebih serius, Dong Fang Jing bertanya apakah memang benar Yi Yang tidak mau membantu dirinya dikarenakan jika dirinya tidak melamar Yi Yang, jiwanya selalu tidak stabil. "Aku juga bisa mengubah hatiku dan kembali menjadi adikmu," tambah Dong Fang Jing. Akan tetapi Yi Yang hanya menjawab bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan apa yang tuannya lakukan. Jadi karena selama ini sebenarnya Dong Fang Jing memanggil Yi Yang dengan sebutan tuan, dia meminta untuk berhenti melakukannya karena pada dasarnya Dong Fang Jing juga telah berkhianat. "Untuk yang terakhir kalinya aku memperingatimu, jangan menipu rubah kecil itu lagi atau aku akan membunuhmu," ucap Yi Yang saat dia mulai berjalan pergi. Setelah kepergian Yi Yang, Dong Fang Jing hanya bisa tertawa senang karena ternyata Yi Yang benar-benar sangat menarik baginya. Meskipun sudah ditolak mentah-mentah, sambil berjalan pergi ke arah utara, dia berkata pasti akan datang kembali dan terus menggoda Yi Yang. Kembali lagi ke aula penjara setan. Sekali lagi Yi Yang datang ke sel gadis rubah dan mulai mengobrol membicarakan tentang murid-muridnya, terutama murid tertua yang tentunya hanya bisa membuatnya bertanya, "Apakah kau memanggilku hanya untuk berbicara tentang murid-muridku? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi."
Langsung ke intinya, dengan tatapan serius, gadis rubah kemudian bertanya, apakah rubah itu yang tak lain adalah Dong Fang Jing telah melakukan hal yang salah padanya. Setelah mendengar jawabannya langsung dari mulut Yi Yang dengan penuh percaya diri, si gadis rubah lantas berkata, Dong Fang Jing, wanita jahat itu ingin merebut priaku, dia masih jauh 100 tahun lagi. Dengan senyum di wajahnya, Yi Yang hanya meminta pada gadis rubah agar tidak khawatir karena mereka berdua tidak akan bisa memikatnya. Merasa tertantang, si gadis rubah lantas berubah ke bentuk dewasanya yang benar-benar membuat Yi Yang sedikit terpesona. Mencoba menutupi rasa malunya, sebisa mungkin Yi Yang memberikan beberapa alasan saat matanya terus melirik ke arah sel. Sedikit info, dikarenakan di chapter saat ini nama dari gadis rubah belum diketahui, maka untuk sementara waktu kita akan terus memanggilnya seperti itu, walaupun yang awalnya gadis rubah akan menjadi wanita rubah ketika dia berubah ke sosok dewasanya. Setelah memuji dengan mengakui bahwa wanita rubah lebih unggul daripada Dong Fang Jing, dia pun berniat kembali. Namun sebelum itu dia sedikit memperingati wanita rubah agar tidak membiarkan Dong Fang Jing membodohinya untuk pergi. Dengan kepala yang sedikit menunduk, wanita rubah meminta agar dirinya dibiarkan pergi karena dia masih mempunyai urusan yang belum selesai. Akan tetapi Yi Yang hanya menjawab bahwa dia harus tetap di sini karena itu lebih aman untuknya dan juga dunia. Baru ingin pergi, dia tiba-tiba berpapasan dengan Lu Xing yang baru saja tiba dengan nampan di tangannya karena ternyata dia adalah orang yang ditugaskan untuk mengantar makanan menggantikan Ling Ru. Dengan segera dia menasehati Lu Xing dengan mengatakan, jangan pernah berbicara padanya, mungkin dia mencoba menipu untuk melarikan diri. Dia sangat berbahaya. Mendengar itu, si gadis rubah benar-benar sangat marah karena sebelumnya Yi Yang tidak pernah memperlakukannya seperti itu, sehingga dia hanya bisa menebak bahwa itu semua pasti gara-gara Dong Fang Jing yang hanya bisa membuatnya semakin bertekad bahwa dirinya tidak akan kalah. Bersikaplah baik, aku akan pergi ke perpustakaan dan mencari sesuatu. Aku akan menemuimu nanti, ucap Yi Yang dengan senyum di wajahnya saat dia pergi. Singkat cerita, Yi Yang pergi ke perpustakaan kota Sihai di bagian barat. Alasan dia datang adalah untuk mencari buku cara menulis panduan sihir dasar yang bisa dimengerti oleh orang-orang di dunia ini. Untuk permulaan, dia berniat melihat buku yang mempelajari tentang 5 elemen yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Memasuki perpustakaan, dia langsung menghampiri 2 wanita petugas perpustakaan lalu bertanya, di manakah buku tentang 5 elemen? Dikarenakan mereka tahu bahwa ketika Yi Yang datang ke perpustakaan dia tidak ingin mempelajari sesuatu dan hanya untuk membaca novel setiap waktu, salah satu di antara mereka lantas bertanya, apa buku 5 elemen? Apakah kau bisa membacanya? Yang mana itu hanya bisa membuat Yi Yang sendiri kebingungan. Pada akhirnya, dia diberitahu di mana letak buku-buku tersebut oleh gadis berbaju hijau bernama Yuru yang mengatakan bahwa itu berada di rak buku baris pertama 9-13. Tiba-tiba rekan Yuru yaitu gadis yang satunya lagi membuat sebuah kesimpulan yang mana intinya dikarenakan setiap kali Yi Yang datang ke perpustakaan pasti hanya ingin membaca novel sehingga tujuan dia bertanya tentang buku 5 elemen pasti hanya ingin mendekati Yuru. Mendengar itu dengan sikap yang sok kecantikan, Yuru hanya bisa mengeluh bahwa menjadi cantik adalah sebuah masalah yang hanya bisa membuat Yi Yang menatapnya dengan tatapan bodoh.
Singkat cerita, Yi Yang mulai mencari buku yang dia butuhkan. Dia sendiri tak berniat membaca secara detail isi buku-buku tersebut dikarenakan pengetahuannya tentang 5 elemen sudah maksimal. Terus melihat dan melihat, ternyata kedua wanita sebelumnya sedang mengawasi. Mereka yang melihat Yi Yang membaca bukunya sangat cepat seperti sedang bermain-main, sangat yakin bahwa niat Yi Yang sebenarnya untuk mencari perhatian Yuru. Mereka mengira semua bisikan mereka tidak didengar, namun dengan kemampuan super Yi Yang, bisikan kecil mereka terdengar jelas yang mana intinya mereka benar-benar menganggap Yi Yang adalah seorang pecundang. Namun sebaliknya, mereka sangat memuji pahlawan muda yang telah membunuh 3 iblis yang sebelumnya menyerang kota tanpa mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang mereka remehkan juga. Sambil terus diawasi oleh kedua wanita tersebut, setelah menganggap buku-buku yang dia baca sama sekali tidak memiliki referensi yang dapat diambil, dia pun duduk dan mulai menulisnya sendiri dengan judul pengantar dasar-dasar sihir. Masih saja kedua wanita terutama rekan Yuru menganggap bahwa Yi Yang benar-benar melakukan semua yang dia bisa untuk menggoda Yuru. Karena kesal, pada akhirnya Yuru berteriak, "Ini sudah cukup, sampah yang hanya bisa membaca novel, beraninya kau mencoba mendekatiku sebagai penggemar 5 elemen." Setelah mengatakan semua itu, dia pun langsung menghampiri Yi Yang dan mengusirnya. Dengan tenang, Yi Yang hanya bertanya, apa maksudnya? Masih menganggap bahwa tujuan Yi Yang datang hanya ingin mendekati Yuru, mereka mulai berteriak dan membuat keributan. Perpustakaan bukanlah tempat untuk perjodohan. Kau tidak tahu apa-apa tentang 5 elemen. 5 elemen memiliki tempat khusus di hatiku. Kau dilarang membacanya, jadi pergi sekarang, teriak Yuru. Untuk sementara waktu, mereka berdua terus mengoceh merendahkan Yi Yang. Bahkan Yuru sampai menantang Yi Yang untuk menjawab pertanyaannya secara acak untuk membuktikan jika Yi Yang memang benar membaca buku 5 elemen. Aku tidak menjawab pertanyaan dengan gratis dan kalian berdualah yang telah mengganggu semua orang, jawab Yi Yang. Menyadari itu, mereka berdua akhirnya sadar bahwa selama ini merekalah yang telah mengganggu orang-orang. Dan singkat cerita, setelah itu Yi Yang mengatakan bahwa karena dirinya tidak pernah memberikan bimbingan gratis pada orang lain selain murid-muridnya, sehingga untuk satu pertanyaan dia mematok harga 10 koin perak. Penuh dengan percaya diri, Yuru berkata bahwa jika Yi Yang dapat menjawab pertanyaannya, bahkan dia tidak hanya akan memberikan 10 koin perak. Bahkan dia yang menganggap Yi Yang adalah seorang ketua sekte pecundang yang tidak bisa merekrut murid, dirinya rela menjadi muridnya. Namun sayang 1000 sayang, dengan sikap cueknya Yi Yang mengatakan bahwa Yuru bahkan tidak berkualifikasi menjadi pelayannya, sehingga bagaimana mungkin bisa menjadi muridnya. Maka dari itu Yi Yang hanya meminta 10 koin perak saja dan pertanyaan lebih juga akan dikenakan biaya lebih. Meskipun kesal, mereka mencoba menahannya. Setelah itu pun Yuru mulai mencari sebuah pertanyaannya. Setelah menemukannya, dia bertanya, berapa jenis kombinasi 5 elemen yang mana itu benar-benar membuat semua orang yang ada di dalam perpustakaan benar-benar terkejut dikarenakan kombinasi 5 elemen adalah mata pelajaran tingkat sangat tinggi. Mengabaikan semua itu, dengan santainya Yi Yang langsung menjawab 32, yang mana langsung ditertawakan oleh kedua wanita tersebut yang hanya bisa membuat Yi Yang sendiri bingung. Dengan sombongnya, Yuru mengatakan bahwa jawaban yang benar adalah 72 jenis, bersamaan dengan dia yang juga menunjukkan halaman dari soal tersebut.
Lihat detailnya idiot, kau salah judul, ucap Yi Yang bersamaan dengan dia yang menunjukkan kesalahannya, yang mana tertulis jelas itu adalah Ji yang memiliki arti bumi dan api sehingga hasilnya sangatlah berbeda. Seketika ekspresi mereka berdua langsung membisu. Ditambah di antara banyaknya orang-orang di perpustakaan, ada juga anggota dari 5 elemen Aula Sekte Clown Green yang mengatakan bahwa jawaban Yi Yang benar. Dengan segera, Yi Yang meminta 10 koin peraknya di saat orang-orang yang awalnya memandang rendah dirinya berbalik menganggap Yuru dan rekannya sangat penuh drama. Yuru benar-benar sangat malu. Menganggap bahwa Yi Yang hanya beruntung, dia mengatakan akan memberikan satu pertanyaan lain lagi. Berbeda dari yang sebelumnya, untuk pertanyaan tambahan Yi Yang mematok harga 20 koin perak. Setuju dengan itu, Yuru segera menyuruh rekannya untuk mencari buku tingkat lanjut, dan setelah mencari, akhirnya dia bisa menemukan buku yang berjudul Daftar Tanah Kuno Elemen Campuran 5 Elemen Yin Yang. Melihat itu, Yi Yang sedikit mengeluh karena pertanyaan yang akan diajukan sudah melebihi seni dari 5 elemen yang bahkan melibatkan formasi. Maka dari itu, dia meminta biaya tambahan sehingga dengan pertanyaan sebelumnya totalnya adalah 40 koin perak, walaupun jika dia tidak bisa menjawab semua uangnya akan dikembalikan. Setelah menyerahkan uangnya, dengan serius Yuru mulai mencari pertanyaannya. Setelah menemukannya, dengan lantang dia mulai membacakannya. Formasi ganjil memiliki Xin dan Gui sebagai mata formasi. Bing, Sheng, dan Jia adalah gerbang formasi genap dengan Shi dan Wei sebagai mata formasi. Yinwu, Shen, dan Sheng adalah gerbang. Setelah fusion dua formasi ini, apa nama formasi kuno ini dan bagaimana cara memecahkannya? Tanya Yuru. Mendengar itu, lagi-lagi semua orang hanya bisa dibuat terkejut karena apa yang ditanyakan adalah formasi hilang yang lama telah terlupakan, sehingga mereka sangat yakin Yi Yang tidak akan pernah dapat menjawabnya. Mengabaikan kedua wanita yang penuh dengan ekspresi kemenangan, sedikit bergumam mengatakan bahwa dia telah menggunakan ekstraksi pengetahuan terbatas level 100 untuk menyerap semua pengetahuan tentang formasi ketika baru saja datang ke dunia ini. Yi Yang mulai menjelaskan, yang mana intinya daripada menjelaskannya panjang lebar yang mungkin kalian juga tidak memahaminya, intinya dia mulai menjelaskan secara detail jawaban dari pertanyaan yang diajukan, di mana nama asli dari formasi tersebut adalah formasi terlarang Yin Yang kuno kejahatan jiwa atau arai jiwa terlarang iblis kuno Yin Yang. Semua orang benar-benar dibuat sangat terkejut, terutama kedua wanita tersebut, karena apa yang dikatakan oleh Yi Yang kemungkinan benar. Tak percaya pertanyaannya benar-benar bisa dijawab, Yuru bertanya kembali apakah ada cara untuk memecahkan formasi tersebut. Tidak ada solusi, jawab singkat Yi Yang, yang membuat keduanya kembali lagi menunjukkan sikap sombongnya, menganggap bahwa Yi Yang tidak mengetahuinya. Akan tetapi sebenarnya Yi Yang belum selesai berbicara, karena segera setelah itu secara detail dia mulai menjelaskan kembali bahwa apa yang dimaksud tidak ada solusi itu untuk manusia biasa seperti Yuru, sehingga jelas berbeda dengan dirinya. Menceritakan bagaimana prosesnya, semua orang benar-benar mendengarkannya dengan serius, berbeda dengan Yuru yang semakin malu. Namun karena pada dasarnya mereka berdua baru pertama kali mendengar penjelasan seperti itu, setelah penjelasan berakhir, meskipun Yi Yang telah menjawab semua itu dengan sangat sempurna, rekan Yuru yang menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Yi Yang hanyalah sebuah omong kosong, hanya bisa berharap salah satu daekon atau anggota dari sekte Green Clown yang hadir mengatakan bahwa Yi Yang hanya berbicara omong kosong.
Orang yang dimaksud ternyata saat ini sedang membeku di tempat setelah mendengar penjelasan sebelumnya. Setelah itu dengan tergesa-gesa dia mendekati Yi yang hanya bisa membuat rekan Yuru mengira kedatangannya untuk melabrak Yi yang seorang pembohong. Akan tetapi, kejadian berikutnya benar-benar membuat semua orang lagi-lagi tercengang dikarenakan meskipun dia adalah anggota dari sekte Green Clone, tiba-tiba dia berlutut dan memohon agar Yi mau menerimanya sebagai murid. Alasan utama dia sampai seperti itu dikarenakan dia benar-benar kagum dengan pengetahuan milik Yi yang melebihi dirinya yang telah mempelajari formasi jahat kuno tersebut selama 10 tahun tetapi belum menemukan cara untuk menghentikannya. Solusi hari ini dari guru telah membebaskan saya dan membersihkan pikiran saya. Tolong kasihanilah atas pengabdian saya untuk 5 elemen dan berikan saya kesempatan untuk belajar di bawah master dan belajar Dao, ucap pria tersebut sambil menangis merengek seperti anak kecil yang meminta mainan. Bingung dengan kejadian yang tiba-tiba itu, menolak secara halus Yi berkata, "Anda adalah anggota sekte Green Clone dan kau terlalu tua. Tak wajar bagiku menjadi gurumu, jadi tolong bangunlah." Kembali lagi ke Yuru dan rekannya, mereka berdua hanya bisa membuat ekspresi tercengang karena tak menyangka bahwa apa yang dikatakan oleh Yi ternyata benar-benar jawabannya. Melihat sikap mereka, Yi lantas bertanya, apakah masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi? Yang entah mengapa tiba-tiba Yuru bersujud lalu meminta maaf serta mengakui kekalahannya dan bersedia menjadi muridnya. Tentu saja Yi langsung menolak Yuru yang ingin menjadi muridnya dikarenakan Lingru dan saudari-saudarinya saja yang memiliki bakat jauh di atas Yuru harus berjuang mati-matian sebelum mereka bisa diterima di sekte Wuji, sehingga bagaimana mungkin bisa Yuru yang bahkan tidak pantas untuk menjadi pelayannya diterima menjadi muridnya. Anda tidak berharga, ucap Yi saat dia berjalan pergi meninggalkan Yuru yang hanya bisa menangis. Setelah mengunjungi perpustakaan, Yi berniat kembali. Dalam perjalanan, dia juga melewati sebuah pasar yang ramai. Namun, ada sebuah tontonan yang benar-benar menarik perhatian semua orang, khususnya kaum lelaki, dikarenakan seorang gadis cantik yang tak lain adalah Yi Xiong Xiaoyi atau gampangnya Xiong, si gadis pecinta cosplay, sedang menari diiringi oleh suara guzheng. Guzheng sendiri merupakan sebuah alat musik petik tradisional Cina yang sangat mirip dengan kecapi. Diiringi oleh lantunan musik guzheng, Xiong menari dengan anggun yang benar-benar membuat setiap orang takjub melihatnya, bahkan sampai dia dianggap peri Xiong, penari nomor 1 di kerajaan Xiyuan yang memiliki kecantikan sejati. Melihat keramaian tersebut, Yi sedikit meliriknya, namun karena Xiong mengenakan cadar dan pakaian yang berbeda, dia tidak menyadarinya, berbeda dengan Xiong yang jelas-jelas melihat gurunya. Tak berselang lama, berpikir bahwa harus secepatnya kembali dan mengajari susu sihir, dia pun segera pergi. Adapun alasan utama Xiong sampai melakukan itu tak lain adalah untuk mengumpulkan uang dikarenakan untuk mengembalikan sekte Wuji mereka membutuhkan banyak uang dan pekerjaan paruh waktu yang dijalani Susu tidak akan menghasilkan uang banyak sebanyak dirinya yang menari. Sedang asik-asiknya menari, tiba-tiba di antara para penonton ada beberapa orang mencurigakan yang memakai jubah yang secara paksa menerobos ke depan. Pria pendek yang kemungkinan besar adalah pemimpin kelompok tiba-tiba berkata, "Peri Xiong, ikut kami membutuhkan keterampilan menarimu yang hebat." Melihat itu, orang-orang mulai marah karena mereka tahu bahkan raja dan bangsawan tidak bisa mengundang Peri Xiong untuk tampil sendiri. Namun seenaknya mereka yang datang entah dari mana ingin membawanya pergi.
Seorang pria maju untuk menyingkirkan mereka, akan tetapi tiba-tiba salah satu orang dari kelompok tersebut dalam sekejap mata membunuhnya dengan menusuk kepalanya menggunakan tangan kosongnya. Mereka yang awalnya ribut melihat adegan yang baru saja terjadi, mereka hanya bisa terdiam sebelum mulai melarikan diri dikarenakan ternyata kelompok yang datang adalah kelompok iblis. Pikirkan dulu jika kau tidak datang, apa yang terjadi pada orang di sekitarmu, ucap pemimpin iblis pada Xiong yang juga terkejut. Setelah sedikit menenangkan pikirannya, Xiong meminta pada mereka untuk tidak menyakiti orang-orang karena dia akan ikut. Namun sebelum pergi ada satu hal terakhir yang ingin dia katakan, dan itu adalah sebuah teriakan yang berbunyi, "Guru, tolong aku!" Yiyang yang belum terlalu jauh mendengar teriakan dan sadar bahwa itu adalah suara murid wanitanya, pada akhirnya dia pun putar balik di saat dia juga bertanya-tanya kenapa dia sampai menuruni bukit. Sesampainya di tempat Xiong menari, keadaan sudah kacau. Yang kemudian bertanya pada orang-orang di sana di manakah muridnya, yang dijawab bahwa iblis menangkap peri Xiong dan setelah menangkapnya mereka langsung membawanya keluar dari gerbang utara, yang mana itu hanya bisa membuat Yang bertanya-tanya apa yang dilakukan iblis dengan muridnya. Mengatakan pada orang-orang di sekitar bahwa mereka tidak perlu khawatir, dia pun segera mengambil Gusheng dan pergi untuk menyelamatkan muridnya karena dia berpikir walaupun harus pergi sampai ke sisi lain dari bumi, dia pasti akan menemukan muridnya. Sambil membawa Xiong, para iblis terus maju di saat orang-orang juga mengejar. Muak dengan semua itu, mereka pun akhirnya berhenti dan sedikit mengancam orang-orang tersebut. Akan tetapi meskipun lawan mereka adalah iblis, mereka semua sama sekali tidak takut. Pemimpin dari kelompok iblis segera menyuruh iblis nomor 3 untuk membunuh mereka semua. Menerima perintah, melepaskan jubahnya, nomor 3 segera mendekat dan langsung menggunakan teknik yang mana membuat dirinya menjadi banyak, sehingga setelah itu masing-masing dari kembarannya menangkap satu persatu para manusia dan berniat melahap mereka. Baru ingin melakukannya, tiba-tiba ada sebuah suara petikan alat musik yang ternyata berasal dari Yiyang yang sudah duduk santai di salah satu pilar batu saat dia memainkan Gusheng yang dia bawa. Jika kalian mengembalikan muridku padaku, maka aku dapat mempertimbangkan untuk menjaga kalian tetap hidup, ucap Yiyang. Karena pada dasarnya ras iblis merupakan ras yang benar-benar memandang rendah manusia, mendengar itu tentu saja mereka menolak. Sang pemimpin segera menyuruh nomor 3 untuk menangani Yiyang terlebih dahulu, barulah mereka akan membereskan sisanya. Menjatuhkan para manusia yang telah ditangkap, seluruh nomor 3 secara serempak maju untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba Yiyang memetik kembali Gushengnya, yang mana suara tersebut membuat kepala semua orang tiba-tiba merasa pening. Bahkan para iblis juga mengalami hal yang sama, kecuali sang pemimpin yang langsung mencoba menyadarkan bawahannya. Setelah sadar kembali, sang pemimpin langsung menyuruh nomor 2 untuk melindungi nomor 3. Akan tetapi lagi-lagi sebelum mereka bisa mendekat, dengan santainya Yiyang memetik kembali Gushengnya, yang mana kali ini gelombang suara yang dihasilkan berhasil menghempaskan iblis nomor 2 yang memiliki badan besar. Tak berhenti di situ, setelah iblis nomor 2 tersingkir, Yiyang langsung menyerang iblis nomor 3 yang mendekat dan dalam sekejap mata menghancurkan mereka semua, yang hanya bisa membuat sang pemimpin terkejut.
Masih mencoba berbaik hati, Yang sekali lagi bertanya apakah mereka ingin berhenti. Namun bodohnya, tanpa menjawab itu, nomor 2 langsung melepaskan sebuah serangan laser dari mulutnya. Namun tentu saja, Yang tak tinggal diam karena dia juga melepaskan serangan yang sama menggunakan Gusheng miliknya. Tetapi kekuatan serangannya jauh lebih besar sampai membuat ledakan besar dan menghancurkan iblis nomor 2. Berbeda dengan orang-orang yang hanya bisa kagum dengan kekuatan dahsyat Yang, si pemimpin iblis yaitu iblis nomor 1 entah mengapa mulai mentertawakan Yang saat dia juga melepaskan jubahnya. Usut punya usut, ternyata alasannya karena di antara mereka sebenarnya iblis nomor 4 lah pembunuh yang sebenarnya yang ternyata secara diam-diam sudah mendekat dan bersiap menyerang dengan melepaskan tinjunya. Akan tetapi meskipun menghadapi serangan dadakan, Yang masih bersikap tenang. Bahkan tanpa melirik dia juga melancarkan tinjunya yang mana kedua tinju mereka bertemu dan tentu saja tinju Yang jauh lebih unggul sehingga bisa langsung meledakkan iblis nomor 4. Iblis nomor 1 yang hanya seorang diri mulai kehilangan ide sehingga dia berniat menggunakan Xiong sebagai sandera. Namun mungkin karena terlalu fokus pada pertandingan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa meskipun diikat, Xiong mulai merangkak menjauh. Melihat itu, iblis nomor 1 berniat menangkapnya kembali, akan tetapi dia tiba-tiba diserang oleh Yang. Berbeda dengan iblis-iblis lainnya, iblis nomor 1 yang menerima serangan bukannya mati, dia malah tiba-tiba berubah bentuk menjadi monster yang seperti kadal raksasa. Dasar manusia bodoh dan lemah, aku akan memakan kalian semua, ucap sang iblis. Kemudian dia pun mulai menghajar orang-orang di sekitar yang mencoba melarikan diri menggunakan ekornya. Sementara Yang dia tidak langsung menyerang, melainkan mulai mengamati iblis tersebut yang menurut perhitungannya karena kulitnya tebal dan juga dagingnya sekuat baja, serangan Zithar miliknya tidak akan bisa merusaknya. Masih mencoba melarikan diri dengan tubuh yang terikat, Xiong yang dikejar oleh sang iblis mulai berteriak meminta tolong pada masternya. Melihat itu, Yang segera bertindak dengan menjerat si iblis menggunakan benang-benang Gusheng. Merasa kesal, sang iblis pun mengganti targetnya dan mulai menyerang Yang. Namun lagi-lagi sebelum bisa menjangkau lawannya, iblis nomor 1 hancur hanya karena Yang memetik benang Gusheng yang melilitnya. Mengabaikan semua orang yang terkejut, Yang segera mendekati muridnya yang langsung meminta untuk melepaskan ikatannya. Mengangkatnya, dia pun lantas bertanya, "Kau gadis kecil, siapa yang menyuruhmu untuk turun gunung untuk menari?" Dengan polosnya, Xiong hanya menjawab, "Guru, bukankah karena kau miskin?" Singkat cerita, tanpa melepaskan ikatannya, Yang membawa Xiong kembali dan itu juga sebagai bentuk hukuman karena telah berani menuruni gunung. Orang-orang yang melihat semua itu, mereka hanya bisa menganggap bahwa guru dari peri Xiong adalah titisan Tuhan, sehingga apakah mereka akan kembali ke surga. Sementara itu di jurang setan, Kuang yang menerima laporan terkait dengan gagalnya petinggi manusia kadal yang pergi ke kota Shihai untuk memilih tumbal terbaik hanya bisa marah. Karena tak tahan lagi, dia pun berinisiatif untuk mengambil perjalanannya ke kota Shihai sendiri untuk menemukan manusia pencuri dan mengembalikan rahasia yang terkait dengan nasib keluarganya. Kembali lagi ke Sekte Wuji. Setelah semua murid berkumpul, Yang lalu mengumumkan bahwa kompetisi masak pertama Sekte Wuji akan dimulai. Diminta untuk segera menunjukkan keahlian masaknya, masing-masing dari mereka membawa masakannya untuk dinilai oleh Yang. Sebelum benar-benar dimulai, sebagai pendamping makanannya, Milu telah membawa sebuah wine yang dikirim oleh pemilik restoran.
Kemudian dia mulai mengumumkan bahwa bagi pemenang dari kompetisi ini akan mendapat kesempatan ke pemandian air panas bersama master mereka yaitu Yi Yang pada 1 bulan kemudian. Mendengar itu semua orang langsung dipenuhi dengan semangat untuk memperebutkan posisi juara terutama Shushu. Akan tetapi Yanru hanya bisa bersedih karena sebagai seorang koki dia dilarang ikut. Kriteria untuk penilaian adalah rasa masakan, teknik yang terbatas, hanya ada 1 pemenang. Sekarang permainan dimulai, teriak Milu yang bertugas sebagai wasit. Orang pertama yang maju adalah Shushu yang membuat roti. Mungkin karena sudah lapar, Yi yang benar-benar sangat bersemangat. Akan tetapi setelah memakannya, dia langsung memuntahkannya kembali karena daripada manis, roti yang disajikan memiliki rasa asin yang luar biasa sehingga sudah jelas dia gagal. Selanjutnya adalah Mugua Sister yang tak lain adalah Mushiner yang memasak sup bersama dengan saudarinya. Baru saja membuka penutupnya, sudah ada asap mencurigakan yang keluar dari sup tersebut. Bahkan Meilu dan Yanru ikut terkejut melihatnya. Tak mungkin cairan seperti itu dimakan, Meilu segera mengumumkan bahwa Yi Yang menolak memakan sup hitam tersebut. Selanjutnya adalah giliran Nangzong yang membuat sebuah kue ceri. Melihatnya, Yi Yang hanya bisa senang karena akhirnya ada makanan asli yang datang. Setelah mencicipinya, Yi Yang memberikan pujian pada Nangzong karena kue buatannya memiliki standar yang bisa dibandingkan dengan toko terkenal di bumi. Masih tak jauh berbeda, selanjutnya adalah Lu Xing yang membuat ayam panggang yang rasanya benar-benar sangat baik, renyah di luar dan lembut di dalam, serta aromanya juga harum. Meskipun dipuji seperti itu, dengan tenang Lu Xing hanya menjawab, "Saya dulu memasaknya ketika menjadi tentara. Saya hanya tahu ini. Saya harap guru menyukainya." Setelah itu kompetisi memasak terus berlanjut dan hingga akhirnya giliran Xiong yang membuat sup kimchi. Akan tetapi meskipun sup kimchi yang dibuat olehnya biasa-biasa saja, di mata Yi Yang itu memancarkan aura hitam yang mengingatkannya pada hari kerja ketika lembur di kehidupan sebelumnya. Dengan senyum penuh cinta, Xiong sedikit menjelaskan, "Rasa kuah minyak polos tanpa bumbu, tapi aku mencampurkannya dengan rasa cintaku. Jika guru memilih saya akan memberikan pijat saat di pemandian air panas." Mendengar itu, Yi Yang langsung mengatakan bahwa dia tidak akan memakannya. Singkat cerita, akhirnya Yi Yang akan mengumumkan siapakah pemenangnya. Setelah mengambil nafas, dia pun mengatakan, "Di sini tidak ada pemenangnya, tapi aku akan mengajak semuanya pergi ke pemandian air panas. Ketika Lingru ada di sekitar kita, jangan khawatir dengan biayanya. Cepat bergegas dan silahkan nikmati waktu kalian." Semua orang langsung bersorak senang, terutama Yanru. Di sisi lain, Tuan Burung yang melihat itu hanya bisa berharap Lingru cepat kembali karena orang-orang di sini terlalu gagal. Berbicara tentang Lingru, dia yang sedang berkultivasi tiba-tiba bersin dan entah mengapa pikirannya tiba-tiba mengingat masternya Yi Yang dan ingin secepatnya keluar untuk melihatnya. Sementara di luar, Ouyang Leilei benar-benar menunggu Lingru selesai berkultivasi. Dia hanya bisa menggerutu mengatakan bahwa tidak akan pernah pergi ke pemandian air panas manapun. Akan tetapi jika bersama dengan Lingru dia akan pergi. Di aula penjara setan, saat tertidur gadis rubah entah mengapa mengigau bahwa dia juga ingin pergi ke pemandian air panas bersama dengan Yi Yang. Sementara itu, si kelinci iblis Dong Fang Jing dengan santainya dia sedang berendam di pemandian air panas sendirian yang membuatnya merasa bosan. Berpindah ke kota Sihai di kedai Sanjiang.
Dikarenakan biasanya Yi Yang selalu terlihat di kedai, seharian tak melihat batang hidungnya hanya bisa membuat orang-orang terutama para pelayan wanita menanyakannya. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahun kedai Sanjiang yang pertama, sehingga anggur murah gratis untuk diminum, di mana itu merupakan hari yang sangat menguntungkan bagi Yi yang suka minum tetapi dia juga suka tidak punya uang. Mendengar pembicaraan yang sedang dilakukan oleh para pelayan, sebagai seorang saudara, Feng Wu mengatakan bahwa kakaknya sedang sibuk mengajar murid perempuannya agar berbakat. Dia tidak ada waktu akhir-akhir ini. Tak tahu seberapa superiornya Yi Yang, sang pelayan hanya bisa mentertawakannya karena di matanya Yi Yang adalah sosok pria yang tidak bisa melakukan apapun, sosok terlemah di kedai ini. Ikut dalam pembicaraan wanita perawakan MILF yang selalu sendiri yaitu Nona Li. Sambil mabuk dia berkata bahwa mungkin Yi Yang sedang mengajari muridnya bagaimana cara mati. Akan tetapi dia merasa bahwa hari yang penting ini tanpa kehadiran Yi Yang dan si aneh masih terasa ada yang kurang. Untuk sementara waktu mereka semua saling bercanda dengan topik pembicaraan seputar Yi Yang. Namun tiba-tiba datang orang yang mencurigakan, bahkan sang pelayan yang menyambutnya malahan ditendang sampai terlempar ke belakang. Sosok yang membuat keributan adalah dua orang dengan jubah yang menutupi seluruh tubuh. "Panggil bosmu keluar," teriak salah satunya. Merasa kesal karena waktu santai mereka diganggu, beberapa pelanggan segera menarik pedangnya. Namun sebelum mereka bisa menyerang, merekalah yang tiba-tiba diserang. Namun detik berikutnya mereka benar-benar terkejut karena setelah kedua orang tersebut membuka jubahnya, sosok mereka ternyata adalah iblis, satu wanita dan satu pria yang tak lain adalah Guang. Sekali lagi mereka meminta agar pemilik kedai keluar, bahkan mereka juga mengancam akan membunuh semua orang jika tidak mau keluar. Melihat itu, Nona Li segera maju ke depan mereka lalu mengatakan bahwa setelah bos keluar mereka tidak mungkin bisa pergi dengan mudah. Sebenarnya Nona Li sendiri ketakutan menghadapi dua iblis di depannya, dan benar saja ketakutannya menjadi kenyataan karena merasa dihina. Kuang yang memiliki badan besar langsung berpindah ke belakangnya dan mencengkram kepalanya sehingga Nona Li hanya bisa berteriak kesakitan. Tak tinggal diam, mengambil sebuah kursi, Feng Wu maju dan memukulkannya pada Kuang untuk menyelamatkan Nona Li. Namun hal itu hanya bisa membuat Kuang semakin marah dan mulai mengaum yang membuat semua orang di kedai secepatnya menutup telinga. Feng Wu yang menerima langsung auman dari jarak yang sangat dekat langsung tak sadarkan diri saat tubuhnya masih berdiri dengan mata yang terbuka lebar dan darah yang mengalir. Dan di detik berikutnya dia pun ambruk ke tanah. Nona Li mencoba memanggil Feng Wu namun tidak ada tanggapan. Mencoba memberanikan diri, seorang lelaki tua mendekat dan membantu Feng Wu. "Ini adalah area inti kota Shihai. Kau iblis maniak dan siluman pedang. Kalian dua iblis perang telah membocorkan aura iblismu di sini dan sebentar lagi banyak pemburu yang kuat akan tiba. Aku menyarankan kalian pergi dari sini," teriak marah si kakek tua saat dia menggendong Feng Wu. Tiba-tiba Kuang melempar Nona Li dengan kasar. Menghadap Pak Tua dia mengatakan bahwa meski semua orang di area ini mati, tidak satupun dari luar akan tahu apalagi masuk. Pak Tua benar-benar marah mendengar kata-kata Kuang karena tampaknya dia telah menggunakan harta topeng legendaris pembatas bayangan untuk menyembunyikan para iblis di kota Shihai. Maka dari itu, Pak Tua bertanya, ada berapa iblis yang telah memasuki kota? Yang langsung dijawab 100.
Untuk sementara waktu, obrolan mereka terus berlanjut, bahkan sampai Kuang sedikit bercerita tentang tujuan para iblis datang ke kota Sihai hanya untuk mencari pencuri manusia yang telah mencuri rahasia mutlak dari klan iblis. Sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang seseorang datang dan ternyata orang tersebut adalah manusia yang dimaksud yang telah mencuri rahasia dari ras iblis. Karena ras manusia telah terdorong ke tepi jurang oleh ras iblis, rahasia ini adalah satu-satunya harapan umat manusia. Kau telah datang ke tempat yang sangat tinggi untuk menemuiku. Jadi apa? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan mengembalikannya padamu, ucap pria tersebut. Bertanya bagaimana jika dirinya membunuh semua orang, pria tersebut yang tak lain adalah pemilik kedai atau gampangnya kita akan memanggilnya bos, lantas menjawab bahwa dirinya tidak akan membiarkan itu begitu saja karena sampai mati dia akan melindungi mereka semua. Mengambil pedang besarnya, iblis pedang menyuruhnya maju. Tanpa berbasa-basi lagi, bos pun merespon dan dengan segera bersiap, di mana setelah serius, otot-ototnya membesar bahkan sampai pakaiannya hancur, meskipun celananya entah mengapa tidak hancur. Majulah, teriaknya. Setelah itu pun kedua belah pihak mulai berbentrokan yang langsung menghancurkan kedai. Tak hanya di darat, mereka juga melakukan pertarungan di udara yang mana pertarungan mereka benar-benar sangat sengit. Namun mungkin karena perbedaan kekuatan ras, sedikit mengambil jarak, bos terlihat compang-camping berbeda dengan iblis pedang yang bahkan seperti tak tersentuh. Di situasi itu, iblis pedang berusaha memprovokasi bos. Dia menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa menghibur dirinya yang sudah lama tak bersenang-senang. Berhasil terpancing, bos mengambil bongkahan batu dan langsung melemparkannya tepat ke arah iblis pedang. Sayangnya hanya dengan sapuan pedangnya, iblis pedang mampu menghancurkan batu-batu tersebut. Di momen itulah bos langsung melesat dan berpindah ke belakang iblis pedang. Menggunakan kepalanya dia langsung meninjunya. Akan tetapi lagi-lagi tindakan iblis pedang lebih cepat sehingga menggunakan pedang besarnya dia memblokir tinju bos yang terus berdatangan. Akan tetapi dia menghindar setelah bos melepaskan tinju penghancur bintang. Tak berhenti di situ, bos langsung menggunakan teknik Sheik Reincarnation Battle Body yang menciptakan sebuah bayangan Buddha raksasa di belakangnya. Bahkan orang-orang hanya bisa terkejut karena bos ternyata sangat kuat sampai bisa memanggil tubuh pertempuran Dharma. Menggunakan panggilannya, bos memukul iblis pedang dan kali ini dia berhasil menghempaskannya. Melihat iblis pedang baik-baik saja, bos menyerang lagi dan lagi sampai benar-benar efek pukulannya membuat sebuah lubang besar. Orang-orang hanya bisa terdiam melihat adegan yang baru saja terjadi sambil menunggu asap menghilang dan melihat hasilnya. Namun ternyata meskipun sudah diserang terus-menerus, iblis pedang bisa lolos bahkan tanpa tergores sedikit pun. Sekali lagi bos menyerang, namun kali ini iblis pedang menghindarinya. Merasa bosan, Kuang meminta agar berhenti bermain-main dan cepat habisi dia. Mendengar itu, iblis pedang segera maju. Sedikit mengalirkan energi ke pedangnya, dia langsung menebas tubuh pertempuran Dharma yang dipanggil oleh bos yang langsung memotongnya sehingga sebagai pengguna, bos juga menerima dampaknya. Tak butuh lama setelah iblis pedang mendarat, bos yang mengambang secara perlahan terjatuh karena tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Iblis pedang langsung mendekat dan menginjaknya. Kuang yang datang benar-benar mengejek bos dikarenakan seorang manusia biasa berani melawan mereka.
Bunuh mereka semua dan bawa dia kembali. Aku punya sejuta cara agar dia mau menyerahkan rahasianya, ucap Kuang. Mendengar itu semua orang hanya bisa khawatir. Namun di saat itulah tiba-tiba ada sebuah meja yang jatuh dari langit yang benar-benar membuat semuanya terkejut. Tetapi mereka lebih terkejut pada sosok yang duduk di atas meja yang tak lain adalah Yi Yang. "Bos, apakah hari ini kau punya minuman?" tanya Yi Yang yang langsung dijawab oleh sang bos bahwa hari ini mereka tutup. Orang-orang yang mengenal Yi Yang dan taunya dia adalah orang lemah langsung memintanya untuk pergi. Akan tetapi orangnya sendiri hanya menguap seperti orang yang baru saja bangun tidur. Kembali lagi ke kedua iblis. Melihat sosok Yi Yang yang bisa masuk dan menembus penghalang bayangan hanya bisa membuat mereka penasaran sampai-sampai Kuang berkata, "Bagaimana bisa manusia ini menembus penghalang tertinggi kita?" Mendengar itu dengan santainya Yi Yang mengatakan bahwa penghalang yang mereka maksud sangat rapuh bahkan bisa terbuka hanya dengan setetes air mata. Mengabaikan mereka berdua yang terkejut, Yi Yang mulai mengoceh pada bos bahwa dia tidak akan pergi sebelum minum hari ini. Mencoba lebih serius, dia pun mengatakan, "Aku tidak punya uang. Kau adalah satu-satunya orang di kota ini yang mengizinkanku makan dan minum secara gratis. Jadi tidak peduli siapa yang menghentikan bisnismu akan mati." Sementara itu, Kuang dan Iblis Pedang sedikit mengobrol. Iblis Pedang sendiri yakin bahwa alasan Yi Yang bisa masuk karena sedang beruntung. Adapun Kuang, dia lebih memikirkan para tentara yang berjaga di luar yang sampai sejauh ini belum mengirimkan sinyal peringatan terkait masuknya Yi Yang, hingga akhirnya Iblis Pedang menyimpulkan bahwa mungkin karena Yi Yang terlalu lemah sehingga deteksi para penjaga melewatkannya. Menyela pembicaraan keduanya, Yi Yang hanya berkata, "Mereka benar-benar tidak tahu aku di sini karena mayat tidak bisa merasakannya." Tahu maksud dari kata-kata tersebut, sangat marah, Iblis Pedang langsung melompat dan menebaskan pedang besarnya langsung ke arah Yi Yang. Masih bersikap santai hanya dengan menggunakan sumpit yang dia emut, Yi Yang langsung memotong pedang besar tersebut. Namun sebelum Iblis Pedang bisa terkejut, detik berikutnya Yi Yang sudah melepaskan beberapa tebasan menggunakan sumpitnya yang langsung memotong dan menghancurkan Iblis Pedang. Tak berhenti di situ, dia langsung melemparkan sumpitnya tepat ke arah Kuang yang mulai menunjukkan ekspresi terkejut sebab apa yang dilakukan Yi Yang pada Iblis Pedang itu terjadi dalam hitungan detik. Dengan tergesa-gesa, Kuang langsung mencoba menghindari serangan yang datang, dan meskipun salah satu lengannya terpotong karena serangan Yi yang begitu cepat, menggunakan regenerasi kegelapan tingkat tingginya, lengan yang terpotong bisa pulih dalam sekejap mata. Akan tetapi, mengambil sumpitnya kembali, Yi yang hanya mengatakan bahwa mau itu regenerasi, bodoh amat. Melihat langsung dengan mata mereka sendiri, orang-orang yang menonton dari samping hanya bisa melebarkan matanya melihat Yi yang mereka anggap orang terlemah bisa menghancurkan Iblis Pedang dalam sekejap mata. Dan di antara mereka ada satu pelayan yang tiba-tiba berteriak histeris. "Bagaimana bisa? Bukankah dia hanya tukang makan dan minum? Matilah, aku biasanya mengejeknya karena dia menjadi yang terlemah dalam sejarah kedai minuman." Kembali lagi ke pertarungan. Kuang yang hanya bisa menganggap bahwa kematian Iblis Pedang karena kecerobohannya sendiri mulai melepaskan kekuatan miliknya untuk menyerang Yi Yang. Dia yang awalnya memiliki tubuh besar tiba-tiba ukurannya jauh lebih besar seperti raksasa karena menggunakan teknik Eternal Shadow Art. Bukannya takut, Yi yang malahan terlihat senang karena bentuk Kuang saat ini cukup keren.
Kuang yang mulai kesal langsung menyerang menggunakan tinjunya. Masih duduk santai di atas meja, kembali menggunakan sumpitnya, Yi Yang melepaskan sebuah serangan yaitu teknik Yong Taoist teknik Kui Holy Light Ravening Bullet level 100 Mark, yang mana dengan mudah serangan tersebut memusnahkan setengah tubuh Kuang, namun tak butuh lama, secara perlahan Kuang mulai hancur dan di saat kematiannya dia memberikan sebuah peringatan. Manusia keji, kau telah membuat kesalahan besar. Kami punya rencana. Jika kami tidak membawa manusia itu adalah awal kehancuran dari kota Sihai. Jika 3 petinggi dari 7 iblis besar tidak melihatku ketika waktunya tiba, pembantaian akan segera dimulai. Jadi tunggu saja kematianmu. Dengan musnahnya Kuang, penghalang bayangan juga menghilang yang memperlihatkan langit cerah. Orang-orang yang melihat sekali lagi hanya bisa takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Zhao Xi sendiri yang sedikit tahu tentang kemampuan Yi Yang hanya bisa semakin kagum. Namun Nona Li hanya bisa khawatir dengan kota karena menurut apa yang dikatakan Kuang, sekarang kota sedang diserang oleh 3 dari 7 iblis besar yang masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota. Jangan khawatir, aku akan mengatur si kecil di sini, ucap Yi Yang yang membawa bos kedai lalu menyerahkannya pada Zhao Xi. Karena penasaran, Zhao Xi mencoba bertanya apa maksud dengan si kecil yang dikatakan sebelumnya. Tanpa repot-repot menjawabnya, Yi Yang maju segera menggunakan teknik Intermediate Summoning Teknik Kui Beer Boxer level 100 Mark. Dia memanggil seekor beruang raksasa dengan sarung tinju di setiap tangannya yang tentunya hanya bisa membuat semua orang lagi-lagi terkejut karena perawakan beruang tersebut tak cocok jika disebut dengan panggilan si kecil. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.